Saya Ajay. Hari ini kita masih standby di Desa Resort atau di Cikombang. Kita lagi karantina nih hari kedua ya. Lagi hari kedua. Sekarang lagi ada pematerian dari Dinas Kebudayaan yang diwakilkan nama Dr. Awan Setiawan MSI. Beliau adalah anggota dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sukabumi. Pokoknya untuk para putri yang hari ini lagi karantina tetap semangat, berikan yang terbaik untuk Pelabuhan Ratu dan Sukabumi. Pokoknya inilah ya 2020 kita bisa pas dan semua putri nelayan bisa. Saya yakin bahwa semua yang ada di tempat ini sekarang memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa untuk mengembangkan konsep-konsep itu. Kemudian yang ketiga adalah Kabupaten Sukabumi. Apa itu Kabupaten Sukabumi? Pahami oleh kita di mana kita berada. Wilayah apa karakteristik yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi sehingga langkah kita ke depan tidak tahu. Kabupaten Sukabumi itu wilayahnya bukan transit, bukan dilalui oleh kegiatan-kegiatan. Ini hari kedua, kita ngapain aja? Pastinya Ngomong aja. kegiatannya lumayan padat di hari kedua ini. Apa aja? Mulai dari tadi pematerian tentang kesehatan, ada dari dinas kesehatan tadi. Terus Disambut lagi Alah. sama ini apa? Ini lagi pematerian tentang kebudayaan. Dari Pak Awan ya? Habis itu dari ada masih banyak pagi, siang, dan malam. Nanti malam hari ini terakhir penampilan unjuk bakat dari pariwisata. Dan besok grand final. Nah, besok itu finalnya. Mulai kegiatannya dari pagi. Mereka selain nanti ada yang bareng RCL, terus diarahkan langsung ke gedung untuk belajar resik pas siang hari. Nanti siang hari juga nanti ada konvoy dari support para komunitas nelayan juga di malamnya dari. Oke, makasih. Guys, nanti dilanjut lagi. Indonesia ini luar biasa. Makanya saya kalau diajak sekarang balik ke Jepang katanya enggak. Mendingan saya ke Padang saja. Padang juga banyak. Buat apa ke Hong Kong? Ya, malah balik-balik bawa virus ya. Corona sekarang udah nggak kepake di Indonesia ya. Masih mini Corona ya. Corona kenapa mesti sekarang kita sambut di Hong Kong? Tidak. Ya, makanya saya justru memilih ke Danau Toba saja atau memilih ke mana itu? Sukaraja ya. Wah, Sukaraja juga mempesona itu ya, kalau lewat jembatan gantung sampai tengah saja kita mon-monan kayaknya udah melepas. Jadi adik-adik sekalian, apa tugas kita ke depan? Yang pertama adalah menjadikan budaya sebagai mentor di dalam implementasi pendidikan kita. Kenapa? Karena masyarakat atau membuang sampah. Ya, pendidikan ini di suatu industri, training adalah memegang nomor 1. Why? Karena konsepnya adalah continual improvement, bahwa manusia harus selalu lebih baik. Maka Anda nanti adalah bagaimana sebagai mentor untuk menjadikan budaya itu adalah konsep di dalam implementasi pendidikan. Yang kedua adalah Anda harus menjadi fasilitator integrasi budaya pada pembangunan pariwisata. Mungkin diantaranya Anda. Kita ini dikirim oleh Allah, manusia-manusia, karena kita tidak akan kaya kalau tidak ada yang mengirim uang. Uang tidak akan datang kalau tidak ada manusia yang membuang uang di sini. Maka untuk supaya ini kurang ganteng kayaknya kalau di atas ini ya. Agar kita ini dikirim uang terus, ibu-ibu harus betul-betul memberikan pelayanan yang maksimal. Karena konsep bisnis itu salah satunya adalah customer satisfaction atau membangun kepuasan pelanggan. Ibu kalau jual Indomie sekarang 10.000,
Indomie dari rumah dan membuang sampahnya di meja ibu. Ya, nah akhirnya semuanya paham. Kenapa Bali berkembang? Kenapa Jawa sekarang berkembang? Halo, Ya. Halo juga. beri semangat dong buat finalis Putri Nelayan 2020. Baik buat semua finalis nelayan 2020. Pokoknya buat kalian yang Anak-anak sekalian, dapat ataupun yang Cenah. mendapatkan beberapa kategori, Kang Acil kemari ingat amanah waktu itu ada harus workshop disampaikan, di dilaksanakan, jangan sampai Aing terbengkalai ya. Pokoknya buat kalian tetap semangat, jangan yang tenang, nanti kalau semangat, pokoknya coba lagi tahun depan finalis nelayan 2020. Oke, Siap. Oke, terima kasih. Sehat. Ya. Sampai Bandung kena air nama kos. Nah, ini adalah Unjuk Kabisa Putri belum Nelayan Ya. 2019 unjuk kebisanya. yang mendapat kategori dari Putri Nelayan Entrepreneur. Victoria Hill. Sini aja ya. Buat Putri Nelayan 2020 semangat ya. Semoga jangan jaga kesehatannya Bahasa biar Inggris bisa nomor ikut 1. Saya selalu mengatakan kepada murid biar saya, nanti di grand learning berikutnya without English is very important. pokoknya semangat. Ya, Siapapun yang Anda terpilih semoga amanah. Anda itu Oke, terima kasih. 20 tahun yang akan datang, dia tidak tahu Salma ya. mungkin sana, tapi Halo Kak Evan, lagi ngapain nih? dunia ini luar biasa. Promosi voting. Oh gitu ya. Coba lihat. Nah, ini adalah 35 tahun. hasilnya. Bentar, bentar. Oke, nggak apa. Ini postingannya nih yang ini. Oh, banyak ada Harusnya bisa ngomong bahasa Inggris gimana? Jadi learning Oke, kasih semangat dong buat para finalis Putri Nelayan. Semangat ya, semangat. Dan pemuda Sukabumi harus menjadi pemeran utama di negara sendiri. Mohon maaf bukan menyombongkan diri, Bapak ini 6 tahun jadi manajer quality assurance dan manajer quality control di Ini Cilegon. lagi ngapain nih? Ama, Surama, Kasih cak bolong siapa? Ini buat apa makanannya? Ya. buat makan. Buat kita. Buat kita. Oke, nggak apa-apa. Oh, itu nyambung. Kasih semangat dong buat finalis. Buat finalis Putri Nelayan. Baru ngomong aja udah dipotong. Oke. Semangat, jaga Generasi kesehatan. muda Kabupaten Sukabumi harus memegang mandat generasi berbudaya. Satu. Kedua, harus menjadi pemegang peranan terpenting yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tidak boleh sama yang lain. Direktur harus Kasih pose dong untuk kategori fotogeniknya kayak gimana? Kasih contoh. direkturnya orang Harus Sukabumi. di tempat-tempat Bukannya orang tertentu. Oh gitu. Keadaan tertentu. Oke. Terima kasih. Jangan sekali-kali Anda mengerjakan sesuatu di luar profesi Anda. Saya Putri, Aifong Senior High School 1 Simpenan. Mohon izin bertanya, Bapak. Pesona alam Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi ini, sedang dititik fokuskan di Kabupaten Sukabumi oleh pemerintah. Nah, jadi otomatis investor asing banyak yang ingin berbisnis ke daerah Kabupaten Sukabumi ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana planning konsep is the best yang harus kita miliki agar kita bisa dapat mengembangkan kepariwisataan yang ada di daerah kita tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi Bapak nonton bahwa Raja dan Ratu Belanda akan menginvestasikan di Toba dan akan membawa 100 investor ke Toba. Jadi nasional ini sekarang betul-betul menggenjot pariwisata, tapi secara nasional bukan Kabupaten Sukabumi saja. Ya, Toba, terus Irian itu apa? Aduh, kemarin teman bilang yuk kita ke sana, lupa. Di mana? Banyak, ya Padang juga dan sebagainya. Termasuk Kabupaten Sukabumi. Jawa Barat sekarang fokus kepada Kabupaten Sukabumi dan Pangandaran. Ya, karena memang wisata-wisata bahari kita miliki. Tadi konsepnya adalah bagaimana supaya terus bagaimana supaya investor asing datang? Anda peranannya. Satu, kemampuan berbahasa Inggrisnya jago. Kedua, communication.
online-nya jalan, komunikasi dengan gua. Oh, perkenalkan saya adalah dari Xiaomi. Akhirnya datang investor. Bayangkan datang investor dengan bawa triliunan, Anda ditunjuk jadi direkturnya nanti. Luar biasa. Ya, jadi the first bahasa Inggrisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Giring Tumaros, berkenaan dengan budaya ya Pak. Sekarang itu kan Indonesia itu udah ada di era globalisasi. Tentunya tidak luput dengan teknologi. Apalagi anak zaman sekarang itu udah pada nggak mengenal lagi budaya-budaya yang dulu. Seperti contoh kecilnya dari permainan saja, seperti yang sonda itu jarang-jarang sekali dilakukan oleh anak sekarang. Itu kebanyakannya gadget. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak atau konsep Bapak memberitahu kami cara pengembangannya dan kami itu bisa mempertahankan budaya gitu Pak. Terus selanjutnya tadi kan Bapak itu bercerita bahwa Kabupaten Sukabumi itu adalah lingkar ketiga dari prima dona para investor untuk pembangunan industri. Nah, dari pembangunan industri itu ada dua sisi yang dapat kami terima gitu, yaitu ada positif dan negatifnya. Positifnya kalau misalkan di daerah Kabupaten Sukabumi terbangun industri, itu pasti perekonomian atau lingkar lamaran pekerjaan itu pasti sangat luas, itu positifnya. Dan negatifnya itu pasti kalau misalkan ada industri di kita, itu pasti kebanyakan mengandung Orang pinter-pinter ya. Luar biasa pertanyaannya, berbobot sekali. Ya, mudah-mudahan ini adalah betul-betul cikal bakal nanti kemajuan Kabupaten Sukabumi ya, menjadi generasi-generasi penerus. Yang pertama, bagaimana mempertahankan budaya di era 4.0 sekarang. Sekarang ini touch itu sudah membayar. Sekarang bayar ke Alfamart aja pakai handphone. Beres bayar. Saya aja kaget. Saya masih ngodokan saku, beres. Sampai sekarang ke Jakarta, kereta api saja belinya sudah tet. Sampai salah, bolak-balik belinya. Banyak hal, ya. Tetapi jangan salah, justru budaya itu. Tadi budaya itu kan dinamis. Tapi tadi nilai-nilai dasarnya yang harus dipertahankan. Apa nilai-nilai dasarnya? Adalah bagaimana kita mempertahankan peninggalan-peninggalan leluhur kita yang memiliki nuansa yang luar biasa. Misalkan ulah cicing di golodok nongtot jodoh. Ya iyalah, kamu cicing di colorek maliwatna tuh batur. Nilai-nilai seperti itu. Dan itu akan menjadi kenapa nongtot jodoh? Karena kekesalan. Orang mau lewat, tetap aja di golodok, tetap aja di jalan. Orang kesel, gimana mau milih jadi istri? Orang kita sebel ninggalin aja. Nah ini yang harus diambil. Budaya-budaya, bagaimana kita konsep-konsep itu. Yang kedua adalah memperkenalkan budaya ini kepada generasi seperti Anda. Anda ini harus diyakini bahwa harus memahami betul budaya. Bagaimana tarian itu ditampilkan sedemikian rupa sehingga orang tertarik benar daripada ngelihat dancing-nya Amerika. Dari SPKIP Bina Mutiara, di sini ada sebagian mahasiswa yang memang pernah bertatap muka. Selanjutnya saya juga bergabung di KNPI Empire, ini bersama dengan ini rekan Daku. Kemudian keterlibatan kami di sini memang pada saat ini adalah pembekalan, artinya memberikan pembekalan Kandi Putri Nelayan Pelabuhan Ratu. Tepuk tangan dong ya Kandi. Saya langsung akan mengilustrasikan sebuah ilustrasi, mohon disimak dan nanti Anda yang akan menyimpulkan. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Feti Fatmasari Arianto, saya dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Ilustrasi dari pemisalan tadi adalah simple. Apa yang ada di dalam jauh lebih penting daripada apa yang ada di luar. Apa yang ada di dalam jauh lebih ternilai daripada apa yang ada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Rizky, 20 tahun, mahasiswi dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi.
menambahkan jawaban dari TVT. Ilustrasi yang telah diberikan oleh Bapak Irmawan itu menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada sesuatu. Intinya adalah ketika misalnya diisi air itu menjadi biasa saja, kemudian ketika diisi menjadi madu itu akan meningkat satu tingkat lebih berharga, dan selanjutnya ketika diisi oleh cairan parfum itu akan jauh lebih berharga. Itu sama dengan manusia, ketika kita ditempatkan pada tempat yang biasa itu kita akan menjadi biasa saja. Ketika kita diisi oleh ilmu pengetahuan itu akan menambah tingkatan kemampuan kita dan nilai kita. Dan ketika kita diisi dengan behavior, kemudian beauty and brain yang balance, itu akan memancarkan kecantikan aura dari seorang wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kualitas Anda baik, yang muncul apa? Baik juga, baik. Yang terbaik saat ini adalah seseorang atau Anda ada di sini, termasuk panitia. Ketika tadi kekosongan kita isi dengan seguang tadi apa yang disebut dengan madu, parfum, atau mencitrakan, melambangkan keilmuan. Tapi ini sepertinya sudah paham, pernah mendengar salah satu bukan kejadian yang itu. Indonesia 2020 yang bernama Kalista Iskandar yang berasal dari Sumatera Barat. Dia masuk ke dia masuk ke 5 besar, dan ketika mendapat pertanyaan tentang Pancasila, dia tidak hafal bunyi 5 Pancasila tersebut. Menurut saya itu bukanlah suatu kesalahan. Saya tahu Kalista Iskandar adalah wanita yang hebat. Dengan dia mewakilkan dari provinsi dia, yaitu Sumatera Barat, berarti dia mempunyai kualitas yang hebat, kualitas yang super. Dan kita tidak bisa menjudge dia adalah wanita yang dalam tanda kutip tidak pintar atau sebagainya hanya karena dia tidak mempunyai dia tidak hafal tentang 5 bunyi Pancasila tersebut. Manusiawi, grogi, iya. Nervous, iya. Jadi menurut saya Kalista Iskandar tetap wanita hebat. Dengan dia mewakilkan Sumatera Barat untuk ajang Putri Indonesia, dia wanita hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Cindy Arianti dari SMA Negeri 1 Cisolok. Menanggapi tentang Kalista, salah satu finalis Putri Indonesia 2020. Dia tidak bisa menjawab dengan tepat atau tidak bisa menjelaskan dengan benar mengenai Pancasila. Menurut pandangan saya, dia bukan tidak bisa, tetapi mungkin karena dia itu merasa saya sudah masuk 5 besar, jadi saya itu pasti bisa. Tapi di dalam konteks tersebut dia merasa grogi atau nervous gitu. Makanya berhubungan dengan tadi yang Bapak Irmawan sampaikan, mentalitas adalah suatu kualitas diri kita. Jadi kalau misalkan mentalitas kita itu sudah baik, insya Allah kualitas kita juga baik. Mungkin dari sini yang dapat saya simpulkan, jadi mungkin dari Kalista tersebut dia bukan orang yang tidak bisa. Makanya kenapa dia dijadikan sebagai panelis Putri Indonesia 2020, itu berarti dia sebagai kepercayaan dari Sumatera Barat. Jadi dia itu menurut saya baik, dan juga itu hanya dari mentalitas aja gitu. Terima kasih. Yang dikatakan adil itu menurut saya adalah di mana orang itu dikatakan dianggap sama. Itu adil menurut saya. Adil itu pokoknya tidak sama rata. Ya Allah, Masya Allah. Ya, betul. Nah, maksud saya hal seperti ini terjadi karena kita sekarang saat ini pembekalan. Wajar nggak kalau ada kesalahan? Wajar. Ya. Makanya kalau ketika nanti saya yakin ketika dia akan lebih mantap lagi. Semangat ya kak. Benar. Cuma selanjutnya. Nah, bisa merasakan hal sama, bukan diperlakukan sama. Kita tidak bisa mengajarkan. Sekarang kita belajar memanjat pohon misalnya. Saya belajar memanjat pohon. Saya tidak bisa mengajarkan kepada kucing, kamu harus bisa memanjat pohon. Itu kan adil. Kita semua di sini sedang belajar memanjat pohon. Tapi sekarang kita belajar memanjat pohon. Saya memanjat pohon nih. Kamu harus bisa memanjat pohon, kan nggak bisa dituntut seperti itu. Berarti bagaimana cara kita memperlakukan adil itu
seekor kucing dengan memperlakukan adil manusia yang memanjat pohon gitu. Seperti itu. Terima kasih. Langsung saja Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tak asing lagi nama saya Mayang ya, hai teman-teman. Oke Kak, untuk realisasinya yang saya terjun langsung ke nelayan itu memang saat ini saya sedang untuk mengembangkan di bidang kuliner ikan-ikan laut Kak. Jadi penjualannya saya pasarkan tidak di Pelabuhan Ratu, langsung luar kota. Jadi seperti di Tangerang, di Cianjur dan Bandung lah pokoknya sekitarannya. Nah, jadi saya berpikiran seperti ini. Jika misalkan generasi muda seperti saya itu menimbulkan virus-virus pemikiran seperti ini, jadi nongkrong pun tidak hanya sekedar nongkrong gitu. Bagaimana kita bisa mendukung juga nelayan dan perekonomian nelayan itu gitu. Nah, jadi saya sempat ngobrol juga sama teman-teman saya, gimana ya guys, gimana kalau kita punya hobi masak nih, walaupun teman-teman kita itu cowok semua, tapi kita punya hobinya masak. Gimana ya kita support daerah kita, terus kita pun dapat hasilnya. Nah, yang saya lakukan sekarang, kita baru beberapa bulan ke belakang kita langsung turun ke di Geopark itu ada salah satu, bukan komunitas nelayan, pokoknya ada nelayan lah gitu ya, yang saya ambil ikannya terus saya jual belikan gitu. Nah, saya langsung jual lagi ke pasarkan lagi di luar pelabuhan gitu Kak. Mungkin begitu saja yang saya realisasikan untuk mendukung perekonomian nelayan Kak. Terima kasih. Bahwa perempuan bukan pengucap ayat-ayat surga, bahwa perempuan harus submissive dalam seks, bahwa kamera infotainment juga mata laki-laki, bahwa perempuan bukan dirinya. Jadi yang perlu kita beritahu misalnya, kalau laki-laki banyak berpenghasilan dari tangkap ikan. Nah, kemudian Anda hadir di tengah kerumitan dan paceklik, kan gitu, paceklik ekonomi yang dialami oleh nelayan. Kemudian Anda hadir dengan satu tampilan yang cukup menarik, memunculkan wajah yang begitu baik. Masih pada semangat? Oh, masih ya. Aku pengen denger real-realnya saya gimana sih? Oh gitu ya. Putri Nelayan 2020. Bisa, Putri bisa, pasti bisa, Putri Nelayan bisa. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, saya dari tim Iris Kosmetik, belajar make up ya. Tapi kayaknya sih di sini udah pada pinter ya, udah pada bisa. Wah, ini model kita. Ama. Tata mana? Tata siapa? Ayo, poles dulu, poles. Ada yang dipanggil Tata Kak? Cuek aja lagi. Kakak Suli semangat ya sayang. Nanti jadi ini aja, jadi YouTuber beauty gitu. Beauty vlogger. Beauty vlogger. Sudah? Settingnya? Tutorial cukur alis. Kontur hidung ya. Setting hidung udah. Oh. Di rumah juga ada Tata, enggak? Semangat Kak Elis Rizky dari Sri Hajar Jamila.
Oh, jadi beauty vlogger namanya ini. Beauty vlogger. Yang di YouTube itu tutorial. Iya, pakai balon ala-ala Kiki. Atas semangat ya. Make up itu nggak bisa sampai kasihan juga kalian ya. Apa? Kalau misalkan kita jenis kulitnya berminyak, kalian pakai skincare yang abal-abal yang sering dijual di online kayak gimana? Bukannya bikin putih muka kalian, bikin cerah muka kalian tak pakai warna foundation kita light, itu akan kelihatan si komedonya gitu. Tapi harus disesuaikan. Biasanya kalau misalkan kita ada yang sendiri memakai foundation itu dilihat dari si kliennya, mukanya itu warna apa, terus ada itu ditaikkan satu tingkat dari foundationnya, soalnya nanti dibantu sama bedak yang lainnya gitu, soalnya kan bedak tidak mungkin sama semua. Malam semuanya, hari ini kita akan menyeleksi finalis untuk mengikuti unjuk bakat. Terutama itu sangat bervariasi ya, bakat-bakat para finalis. Contohnya itu ada yang solo vokal, terus ada yang bermain musik, dan satu lagi yang sangat ekstrim sekali, ada debus. Mau tahu kelanjutannya? Oke, kita. Katanya nanti ada yang main suling ya? Oh iya. Main suling. Nanti saya yang jadi orangnya. Pokoknya nanti malam ini bakalan seru. Tetap di pemilihan putri nelayan 2020. Subrek atau subrek? Subrek Pelabuhan Ratu Kreatif, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Pelabuhan Ratu Kreatif dan Paguyuban Putri Nelayan. Oke. Aslina serem bray di dia teh. GoPro turn off. Cuma nanti aja kalau misalkan udah makan, kamu pikirin aja. Makanya bintin ya. Ini curinya kok cuma 2, harusnya 3. Halo. Makan aja dulu. Mau nampilin apa? Dance. Storytelling Storytelling. tentang seorang wanita yaitu Oke. wanita terhebat ya. Ya, wanita memang hebat. Contohnya ini saya wanita selalu benar. Bisa selalu benar. Iyain aja deh. Iyain biar cepet. Saya minta saya melakukan atraksi ini. Saya minta Anda semua. Saya minta bantuannya untuk Ibu, saya begitu berharga. Saya bangga dengan saya. Karena aku membunuh karena ibuku yang terjajah. Karena aku membunuh yang melakukanku. Masih bisa, masih layak bisa. Dan pilih siapa yang mau dipilih nanti. Alah.
Halo guys. Who are you? You are my mother. Mana yang Wajahmu membayang di kota. Bukannya benih yang kau tebang. Malam dan wajahku ucapkan oleh bibirku yang sejajar. Perkenankan aku Coba ditahan mereka. Ora ya, ora. Ora kita udah tadi. Ya. Kita ulangan lagi. Mana saya instruksinya? Yes. Bisa. Bukankah ini yang kalian dapati?
Sing, yeah, just shake that booty, man, stop when the beat drop, just you don't know your destiny. Yo, shake that. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubble teas. Been through somebody, I should be. Let me tie it up with girls and no strings. Cause it's not my boss, it's not you like. I got it, she thinks, just got it. I see that ain't gon' be no missions. I'm not sure what I stay money can solve your problems. Always my business by the way we shouldn't get told. I'm gonna say if I like it, then that's what I got. Yeah, I got it, yeah. Membayang di kota terbakar. Anak menangis kehilangan bayi dan wajah mati. Tuhanku, perkenankan aku dan napasku adalah satu bisa diucapkan oleh bibirku. Tuhanku, genggam sengkulku. One day, when the last was your father, who was telling about number, I promise you that I will wait for you. Slowly, Malik Kundang was ready to go. She was surprised by the arrival of Malik Kundang. He was fun. He was ashamed to admit that to his perfect. Malik! asked Malik Kundang. Malik's heart was broken and felt very disappointed to his mom. In the middle of a town street, suddenly bisakah kau usahakan? Semoga anak dan cucu Ada benih yang ditabur. Sempurna sudah. Itu Tuhanku. Dosa yang capai mendekap bumi yang melihat. Baca ya puisinya? Mau dibaca aja mau di situ? Oke, silakan. Ya.